Ini peran saya berarti yang kayak kemarin ini Pak Mon. Saya tanya kepada Bu Heru. Ya. Oke. Yang kemarin kan kita sudah selamat pagi Bu Heru. Selamat pagi Bu Santi. Jangan tegang Bu Heru. Ini alhamdulillah jenengan sudah kelihatan kameranya. Semangat ya Bu Heru. Bu. Ini kan kemarin kita sudah tahap 1 itu pra observasi. Panjenengan menyampaikan ketika mengajar di kelas 8B. Ini kita fokusnya di 8B nggih Bu. Karena kan proses pelaksanaannya ternyata sesuai dengan kelas yang jenengan harapkan. Ya. Ini kita sudah menginjak kepada pos observasi Bu, atau kita kenal sudah langkah yang ketiga. Jadi kita diskusi kecil terkait dengan percakapan yang bukan observasi tapi pasca observasi kelas Bu Heru. Jadi ketika jenengan sudah memutuskan kemarin itu, mungkin bisa kita ulang kembali ya Bu Heru. Kemarin kita diskusi mengenai apa ya Bu Heru? Jenengan masih ingat sesuatu yang baru kita diskusi yang kemarin Bu Heru? Oh ya, itu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Yang nantinya akan saya praktekkan ketika saya datang. Awalnya saya pengen di 8B yang anaknya sangat luar biasa dalam tanda kutip, ternyata saya dapatnya di 8A. Kemudian justru pas ketika pembelajaran saya mendapatkan jam di 8B dan saya mencoba dengan model presentasi, ternyata mereka jadi keluar potensinya seperti itu. Sesuatu yang mungkin sudah diprediksi dari awal atau belum itu Bu Heru? Belum, justru belum. Saya mengiranya anak yang kinestetiknya tinggi itu ketika berbicara ya seadanya. Ternyata mereka justru explore. Cuman karena beberapa anak itu yang cenderung auditori, mereka tenggelam ya. Kemarin di wawancara yang kedua itu ada yang mendominasi di kelompoknya sehingga yang lainnya diem. Seperti itu. Terus rencana panjenengan untuk mengoplos kelompok itu apakah sudah terlaksana atau masih dalam rencana ya Bu? Masih dalam rencana, baru reng-reng lihat absen, terus membayangkan orangnya. Karena di 8B terus terang beberapa anak awalnya kelas 7 saya nggak mengajar Bu. Jadi kemarin saya lihat kembali karena kan ada rekaman presentasinya. Anak yang tidak berbicara itu siapa saja, saya mencoba untuk itu yang dioplos seperti itu. Jadi tidak dijadikan satu, jadi tidak murni sesuai dengan minat belajar mereka. Itu yang akan saya rencanakan, ini baru mereng-reng sesuai di absen, karena kan sambil meraba orangnya, sambil kemarin mencocokkan presentasi mereka. Berarti rencana jenengan untuk memperbaiki pembelajaran hari ini akan kita laksanakan di kelas yang 8A gitu Bu. Kan berhasil atau tidaknya justru kembali ke 8B lagi Bu. Karena kan dengan subjek yang sama. Dengan subjek yang sama kita akan mencoba. Dan ini apa mungkin masukan dari Bu Santi, mungkin kalau dimasukkan ke 8A juga nggak apa-apa, tapi malah saya kan belum presentasi di 8A. Saya belum tahu model ini ketika diterapkan sepertinya sih aman kalau di 8A. Karena mereka kan aktif, bisa potensi atau asetnya jauh lebih tinggi Bu. Jauh lebih tinggi dibandingkan yang 8B. Jadi lebih baik 8A apa 8B Bu? Maksudnya 8 kalau menurut panjenengan piyambak 8 apa Ibu? 8B balik ke asal, karena dengan pertimbangan pengalaman. Berarti memang jenengan berminat atau punya keinginan untuk meningkatkan potensi di kelas 8B. Kalau saya bisa menyimpulkan kayaknya kelas 8B itu sebenarnya kelasnya kategori kecakapan
kesiapan siswanya, pengetahuan siswanya kayaknya mungkin di bawah 8A ya Bu ya? Iya, kurang, betul. Oke, Cuman berarti ini adalah tugas panjenengan untuk meningkatkan kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa-siswa kelas 8B. Mungkin bisa disebutkan Bu Heru, siswa yang pintar, sedang, tengah, kinestetik, mungkin panjenengan sudah mengingat 1 atau 2 nama saja Bu Heru? Jadi kalau yang di situ ada 2 anak yang dia itu kinestetiknya tinggi, cuman secara pengetahuan bagus itu ada Ignatius Nara itu sama si Tukai Nara sama Nata Bu. Itu 2 anak yang wah itu usilnya luar biasa. Tapi kalau temennya misalnya sedang ramai, diam gitu. Jadi dia kayak ada leadernya, pemimpin, dan secara pengetahuan dia sangat tertarik dengan sains. Jadi udah pernah bilang sama saya tuh, aku nek IPA Bu, suka gitu. Jadi minat banget dengan pelajaran IPA. Jadi memang 2 anak ini yang tak pegang Bu. Nara sama Nata. Ignatius sama Nara gitu. Oh, itu bukan karena gurunya ya Bu? Sukanya dari SD itu dia sudah suka. Yang satunya dari SD udah suka Bu. Oh gitu, panjenengan kebetulan mengajar. Sakit aja, nggih, pas sakit itu, kamu ngapain? Jemput Bu Heru lah, belum datang kok gitu. Jadi antusias banget, padahal dia sambil tingklang-tingklang bahwa kan habis futsal terus kakinya sakit. Berarti mungkin dia seneng itu sudah dari SD, dari guru SD-nya. Dia sering dilombakan sains memang. Saya nggaknya di situ. Itu yang memang mereka sudah punya minat ke arah mapel panjenengan. Yang belum punya minat Bu, mungkin belum ada yang minat. Nama yang lain yang kemungkinan itu sebenarnya tidak tertarik dengan pelajaran IPA, tetapi dengan punya potensi untuk bisa meningkatkan kompetensi mereka. Oh, ada yang itu, saya tuh bidik namanya Leori. Leori itu anak paskib, dia sebenarnya nggak suka sama IPA. Tapi sebenarnya ada potensi yang dia bisa dikembangkan. Jadi anaknya tuh cerdas sebenarnya, tapi karena malas-malasan Bu. Jadi itu tipe yang gimana ya? Pas saya bilang, Bu, kamu ikut KIR, mau males, Bu, ikutnya paskib aja. Dia lebih suka yang menantangnya di situ. Padahal kalau misalnya di kelompok, dia itu tahu cara membuat itu gini. Tapi itu malas. Jadi kayak kemarin tuh beralasan sakit, padahal teman-temannya praktek buat model sel itu malah dia di kelas sendiri. Mungkin bocah. Jadi kayaknya nggak minat sama IPA-nya, nggak minat sama pelajarannya. Kira-kira ada upaya dari jenengan untuk bisa meningkatkan minat dari Leoni tadi nggak? Saya pendekatan personel, sepertinya dia kan kalau sama saya agak ini ya Bu, dia kalau ditanyain tentang paskibnya kan dia langsung kayak menggebu-gebu. Nah mungkin saya akan mencoba pendekatan personel dengan dia. Nah itu mungkin bisa jadi memasukkan beberapa ini penting gitu-gitu, mungkin dia akan karena kemarin pas tak tanyakan Bu, kok kamu nggak ikut praktek kenapa? Terus dia bilang aku sakit kok. Padahal aslinya kata teman-temannya dia nggak bawa alat yang dia disuruh di kelompoknya. Jadi kan aslinya nggak jadi alibi saja. Lawang paskib aja seneng kok cuman gitu kok nggak. Maksudnya kan sama-sama bergerak, sama-sama aktivitas. Ternyata karena nggak minat dengan IPA-nya itu. Itu Bu, satu orang itu. Saya itu. Terima kasih Bu Heru. Sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita, kira-kira apa yang jenengan dapat dari proses omong-omong kita Bu Heru? Ya, ternyata tidak hanya diproses ya Bu, tadi arahannya Bu Sari kan kalau bisa kita juga meningkatkan kompetensi dari siswa itu di pengetahuannya. Nah tadi sudah dipetakan anak-anak yang memang dia minat dengan IPA, kemudian tadi ada yang low, high, dan middle. Nah itu nanti saya akan mencoba untuk merangkai dari potensi anak-anak itu, pembelajaran terbaik di 8B itu yang seperti apa. Jadi kedepannya saya akan memperbaiki.
Siap, siap Bu Heru. Sekedar saran saja mungkin bisa menambah wawasan untuk panjenengan. Jika kayak Leoni tadi suka di paskib, jenengan mungkin bisa masuknya lewat dunianya paskib, Bu. Jadi kita seolah satu frekuensi yang sama, jadi nanti si anak itu akan merasa dekat dengan jenengan. Dan akhirnya semua siswa tidak hanya yang suka-suka tadi Ignatius, tapi mereka-mereka yang tidak suka menjadi suka dengan pelajaran jenengan. Begitu Bu Heru, terima kasih. Tidak ngeles ya Bu. Iya betul sekali. Terima kasih waktunya. Semoga diskusi kita bermanfaat ya Bu Heru. Semangat, selalu sehat untuk mencerdaskan anak bangsa. Pun saya kembalikan ke Pak Mul. Matur nuwun Pak Mul. Terima kasih Bu Sari. Sama-sama. Terima kasih Bu Heru, Bu Santi. Secara umum dari awal sampai akhir untuk proses kegiatan ini sudah berjalan dengan bagus. Waktu pun juga sudah sesuai yang kita rencanakan. Ini tadi sudah jalan 10 menit, jadi baik dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana reaksi, serta tanggung jawab kelihatannya sudah muncul semuanya. Sudah bagus Bu, bisa ditingkatkan lagi biar lebih bagus lagi. Itu Bu dari saya. Monggo dilanjut Bu Heru. Minta maaf tadi Bu Heru penutupnya. Biasanya kalau penutup itu harus minta maaf jika ada sesuatu yang monggo dilanjut Bu Heru. Saya kalau biasanya kan yang banyak salahnya tua. Kalau yang muda itu banyak uangnya Bu Heru. Oh iya, boleh. Banyak uangnya Pak. Monggo dilanjut Bu Heru. Ini saya berarti sebagai ikut ya. Monggo. Ini apa berikutnya? Ke Pak Mul. Bu Heru ke saya, nggih. Nggih. Selamat pagi Pak Mul. Selamat pagi Bu Heru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat selalu nggih Pak. Alhamdulillah hari ini sehat-sehat selalu, berkat rahmat Allah kita diberi kesehatan. Mohon sarapan Pak Mul. Alhamdulillah sudah pagi-pagi sudah dimasakkan dengan sayur sop. Iya, pola hidup sehatnya Pak Mul itu yang perlu diacungi jempol. Kemarin olahraga, pola hidup sehat. Pak Mul ini untuk kemarin saya melanjutkan di wawancara yang tentang PPDB ya Pak. Saya tuh tergelitik nggih. Tadi kan kalau Pak Mul kemarin disampaikan untuk hal-hal kayak motivasi diri, kemudian teman-teman sejawat itu tidak ada yang ibaratnya bermasalah. Tetapi ketika masuk ajaran baru itu kan kalau di sekolah swasta tadi tantangannya adalah untuk mencari murid. Nggih, betul. Mencari murid. Kira-kira Pak Mul kalau boleh mengulas sedikit tahun ini aja, yang tahun ini kira-kira dari tahun kemarin ada penurunan atau peningkatan dari jumlah muridnya Pak? Atau stabil dari kalau dengan tahun kemarin kita mengalami penurunan khususnya yang jurusan saya. Kalau yang jurusan lainnya suara itu hilang Pak Mul. Hilang. Ini muncul. Masuk. Kalau untuk tahun ini dibandingkan tahun-tahun yang kemarin, ini kalau yang jurusan saya khususnya itu mengalami penurunan. Tapi kalau yang jurusan lain itu stabil Bu. Tapi penurunannya tidak begitu signifikan, hanya sekitar 5 anak Bu. Kita itu targetnya itu adalah sebanyak 72 siswa. Ini hanya terpenuhi 67 Bu. Jadi mengalami penurunan 5 anak gitu. Jadi dibandingkan tahun di peminatan nggih Pak. Nggih, jadi jurusan elektro nggih. Nggih, di saya kan ada 3 jurusan. Nggih. Kira-kira itu kenapa di sampun di baratnya kenapa kok ada penurunan ya, walaupun 5 itu kan maksudnya mungkin ada sesuatu di jurusan elektro, apa anak-anak takut dulu pelajarannya susah jadinya pindah. Kalau analisa kita itu kan program pemerintah itu KB itu berhasil Bu. Jadi karena siswa yang di program KB keluarga berencana. KB itu apa? Keluarga berencana cukup.
Itu kan kalau kita melihat rata-rata sekolah swasta itu kan mengalami penurunan juga di sekolah-sekolah di jurusan-jurusan lain itu juga mengalami penurunan. Jadi salah satu indikasinya itu kemudian juga sekarang itu banyak boarding school itu Bu. Jadi orang tua lebih cenderung boarding school itu lebih banyak ke anak bersekolah di sana. Jadi orang tua lebih cenderung ke disekolahkan di boarding school itu dari eksternal dari kemudian sebenarnya kalau kita promosi dan sebagainya untuk tahun ini justru dari tingkat promosinya lebih signifikan itu dengan kita kemarin itu launching program yang namanya kelas sabu. Itu sebenarnya kalau dari internal untuk promosinya itu sudah cukup besar gitu, artinya cukup rutin untuk mempromosikan sekolah kita, Bu. Itu Bu. Promosinya sampai berapa sekolah Pak kira-kira itu untuk mendatangi sekolah-sekolah di SMP-nya? Kalau kemarin kita promosi ke 2 sekolah yang dekat, cuman untuk promosi yang kaitannya kita penyebaran brosur itu sekolah-sekolah yang di sekitar kita, baik swasta maupun negeri, Bu. Tapi kalau yang kita untuk promosi masuk kelas itu kita kemarin masuk ke 2 sekolah. Tapi kemudian kita juga mengadakan lomba futsal, Bu. Jadi beberapa sekolah swasta yang di sekitar kita itu kita selenggarakan futsal di sekolah kita gitu. Itu Bu. Berarti tadi ada lomba futsal, kemudian ada pembagian brosur sama tadi promosi ke sekolah. Pak, hari ini tuh saya dapat dari mungkin ini buat masukan mawon. Kita kan dekatnya sama ingat Pak Mul maksudnya. Kemarin kan mau membidik SMP saya, SMP-nya Bu Sari, SMP yang teman-teman CGP, Pak Tre gitu ya. Nah, di Taukumar itu tahun kemarin itu bisa dapat dari sekolah saya itu 33 siswa sendiri. Wah, banyak 33 kan lumayan sih. Dan berani hari ini itu 33 kan hanya satu kelas itu dari SMP 11. Nah, sampai kerjasamanya itu hari ini biasanya itu kemarin tuh kan kata sarprasnya ngasihnya tuh cuman printer. Nah, hari ini tuh ngasihnya laptop dan katanya Intelnya udah Intel 3 loh Bu, itu 7 juta ke atas. Sampai berani mungkin itu bisa jadi tantangan, bisa diberikan masukan ke kepala sekolah Pak. Jadi kayak kerjasamanya, peningkatan kerjasama dengan sekolah yang tadi kan Pak Mul 2 sekolah itu mana Pak yang dipromosikan? Itu di sini PGRI sama Perdana itu yang dekat sini gitu. Itu mungkin tipsnya SMA Tauku Umar itu kalau tadi lomba futsal di sini lomba voli, lomba futsal. Memang kalau di sana sering event lombanya kan udah sama untuk PDB-nya. Tapi mungkin promosi sekolah itu yang peningkatan kerjasama dengan sekolah lain yang mungkin agak dipetani dari 72 siswa yang teknik elektro, paling banyak itu dari sekolah mana, nah itu terus diberikan penghargaan itu kayak kita sendiri kalau mereka datang kita antusias, bisa menyumbangkan banyak siswa gitu. Nah, itu mungkin bisa jadi masukan. Ini saya dapat kabar dari sarprasnya SMP 11. Jadi mungkin itu bisa. Nah, itu bisa dilakukan nggak di SMK jenengan untuk kalau kita kemarin kalau pendanaan mungkin kalau sebenarnya untuk pendanaan untuk promosi itu kita juga anggarannya besar Bu. Jadi ada sebenarnya untuk ke sana. Itu kita juga lebih ke Bapak Ibu guru personil gitu. Kita tidak ke sekolahannya gitu. Jadi hanya ke Bapak Ibu guru yang kita kenal, kemudian kita biasanya komunikasi secara intens personil, tidak ke institusi gitu Bu. Itu untuk kaitannya promosi yang kaitannya tadi.
belum kepikiran ke situ, malahan kita memberikan berarti Pak mungkin langkah tantangan malahan ini ke depan masukan yang bagus. Masukan yang bagus ini. Apa yang mau dilakukan Pak Mul untuk tadi peningkatan terutama di jurusan teknik elektronya Pak Mul tadi? Mungkin apa yang harus dilakukan tahun depan biar menaikkan jumlah siswa yang masuk ke jurusannya terutama. Tadi kan Pak Mul KB mungkin itu sisi dari eksternal, tapi dari internal sekolahnya sendiri. Ya, yang jelas gini Bu, untuk untuk ke depan tetap kita promosi baik lewat alumni, tentunya tetap kita jalankan seperti semula, kemudian baik secara promosi online, baik media-media sosial, apakah Facebook, Instagram, TV, dan radio tetap kita laksanakan, juga menggunakan pamflet, kemudian brosur, kemudian dari masukan Bu Heru tadi sangat bagus, tentunya yang kaitannya kita untuk lebih mendekat ke sekolah yang di sekitar kita, tentunya ya dengan seperti yang Ibu sarankan tadi. Insya Allah nanti bisa kita tindak lanjuti dengan kita sampaikan ke bagian panitia PPD atau langsung nanti saya ke pimpinan sekolah gitu Bu. Itu rencana ke depan. Berarti nyambung ya Pak. Insya Allah ini ada dari pembicaraan kita dari awal sampai akhir mungkin ada hal yang baru ataupun terinspirasi sebenarnya apa yang akan saya lakukan itu ada mboten Pak dari percakapan? Ya, yang inspirasi tadi yang kaitannya yang dimunculkan dari Bu Heru tadi bahwa untuk promosi melalui dengan memberi sebuah penghargaan ke sekolah atau memberikan intensif lah istilahnya seperti itu adalah nanti bisa sesuatu yang baru bagi kita. Terima kasih itu Bu, masukannya itu nanti bisa kita sampaikan atau nanti dalam bentuk yang lain ataupun promosi yang mirip seperti itu gitu Bu. Ngoten Ibu. Alhamdulillah ya Pak. Mudah-mudahan ini bisa dilakukan dan menjadi tantangan bersama. Tidak hanya untuk Pak Mul tapi juga. Terima kasih. Terima kasih. Sami-sami. Minta maaf kalau ada yang berkenan. Mungkin nggak cocok dengan kondisi sekolah atau gimana sarannya. Saya minta maaf. Semoga sukses PPDB-nya untuk tahun depan. Terima kasih Bu Heru. Pak Mul sehat selalu. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Santi. Bu, ketemu penyakit ya. Jenengan itu belum nyala Bu mic-nya Bu. Bu Santi mic-nya. Ini harus masuk ke sini. Terima kasih Pak Mul sama Bu Heru dari diskusi yang tadi dilaksanakan Bu Heru sama Pak Mul itu tadi sudah lengkap. Kayaknya Bu Heru sudah pengalaman ini jadi seorang coach yang bisa menggali potensi dari Pak Mul. Jadi bagaimana untuk bisa meningkatkan PPDB menjadi lebih maksimal. Meskipun pada prakteknya kendalanya KB tetap berhasil ya Pak. Anak ketiganya sudah nggak ada maksudnya Pak. Angka pasarnya itu yang sedikit. Jadi mau dijaring berapapun ikan yang ada di lautan itu ternyata tidak banyak. Jadi ya mau tidak mau KB itu sudah berhasil. Tetapi paling tidak diberi bayangan bahwa ternyata pendekatan personanya langsung ke sekolah lebih mentes Pak. Hanya pendekatan persoalan suatu sudah pas Intel 3 hanya baru hari ini soalnya saya terus langsung ingat Pak Mul. Sukses Pak, ini Tirta sudah jalan semua sampai identifikasi, tanggung jawab terakhir, sampai Pak Mul bisa menumbuhkan sesuatu yang ada niat baik untuk memperbaiki, itu sudah berhasil. Saya salut sama Bu Heru bisa menggali optimal Pak Mulyana. Pun monggo bisa lanjut untuk sesi yang ketiga. Siapa Mul? Terima kasih Bu Heru, terima kasih Bu Santi.
Lanjut saya untuk sama Bu Santi. Sugeng Injang Bu Santi. Sugeng Injang Pak Mul. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Amin. Salam sejahtera juga. Salam sehat untuk Pak Mul, Bu Heru. Oke, alhamdulillah Bu, hari ini kita bisa bertemu lagi, berkomunikasi lagi untuk berdiskusi yang menindaklanjuti apa yang sudah kita beberapa waktu kemarin kita sudah mendiskusikan keterkaitan dengan putra Ibu itu dari apa yang sudah kita sampaikan kemarin. Kemudian untuk hari ini mungkin ada sesuatu atau dari pertemuan hari ini ada sebuah maksud ataupun tujuan untuk keberhasilan ataupun tujuan pertemuan hari ini Bu. Mungkin bisa disampaikan Ibu agar mendapat sesuatu dengan anak Ibu yang kemarin sampaikan itu. Monggo Bu. Terima kasih Pak Mul. Sesuatu itu jelas saya dapat Pak Mul. Ini baru saja dikirim Pak Mul adalah sarapan. Dapat hadiah Bu. Wah komplit dapat hadiah. Iya. Jadi apa yang kemarin kita diskusikan itu saya menindaklanjuti Pak Mul. Jadi apapun kalau sudah orang tua itu menitipkan sesuatu kepada kita, saya komunikasikan dengan baik, backup-nya, kemudian saya diskusikan dengan baik orang tuanya. Misalnya kemarin saya boleh Bu nitip mau saya simpan di loker berapa gitu kan, kayaknya tidak etis nih Pak nggih. Jadi akhirnya si anak tadi tetap berangkat dan malah memberikan semua sarapan untuk teman-temannya yang hari ini tidak berangkat. Jadi anak-anak kami itu kan dari 900-an 598 hampir 600 itu berangkat nonton film Tegar. Dari ini. Baru juga SMP-nya pasti nah, itu 600 orang berangkat nonton film Tegar. Jadi yang tertinggal di sekolah adalah mereka-mereka yang bertanggung jawab untuk menghijaukan kelas dan menghijaukan sekolah. Tidak hanya kelas tapi seluruh lingkungan sekolah. Jadi orang tua dari si anak yang saya maksud tadi, alhamdulillahnya entah saya tidak mancing juga tidak terpikirkan untuk memberi suplemen gizi Pak. Jadi ketika kita baik dengan komunikasi yang baik dengan orang tua juga akhirnya menumbuhkan ide gagasan. Mungkin beliau juga berpikir tidak banyak ngopeni anak-anak yang di sekolah karena kebetulan hanya 12 anak tersisa, yang 22-nya semua out ke Java Mall saat ini Pak. Jadi alhamdulillah juga wali kelasnya terpikirkan, saya dapat sarapan sama segelas teh hangat Pak. Yang tidak pernah bayangkan jika ada komunikasi yang baik itu saja Pak Mul. Terima kasih, hari ini saya tidak ingin apa-apa Pak Mul, tapi saya hanya ingin mengucapkan terima kasih bahwa kadangkala sebuah diskusi itu penting untuk membuka wawasan saya khususnya atau mungkin wawasan coach ya, wawasan orang yang mungkin tidak pernah terpikirkan jika kita tidak ada omong-omong begitu Pak Mul. Itu Pak Mul yang bisa saya aturkan ke panjenengan, hanya ucapan ya. Seringkali kita perlu meluangkan waktu untuk diskusi kecil seperti ini. Pak Mul. Dari kemarin setelah kita diskusi tentunya ada hambatan ataupun gangguan yang menghalangi dalam untuk bisa tercapainya, bisa terlaksananya kegiatan hari ini, kemudian anak yang tidak masuk kemarin bisa teratasi. Mungkin ada hambatan-hambatan yang menghalangi Bu, mungkin bisa disampaikan atau gitu Bu? Hambatannya bukan dari luar ya Pak, hambatannya itu dari saya pribadi sendiri, yaitu kadang saya masih ragu memutuskan untuk plan A, plan B, atau plan C. Jadi saya selalu memiliki tiga option untuk setiap langkah yang harus saya putuskan.
Jadi ketika masalah itu muncul di plan A, saya akan mengupayakan plan B. Plan B muncul, saya akan mengupayakan plan C. Jadi artinya ketika kemarin masalah itu muncul itu sebenarnya berawal dari diri saya sendiri. Saya ragu apa yang harus saya lakukan karena saya menjaga orang tua yang begitu perhatian sama anaknya tapi tidak memiliki waktu menjaga si anaknya sendiri yang begitu aktif, tetapi teman-temannya tidak ada yang bisa mengawasi karena hampir 2/3-nya pergi keluar sekolah. Jadi hambatannya itu adalah hambatan yang sudah berhasil saya atasi dengan bantuan Pak Mul untuk menggali apa yang seharusnya saya ambil dari pilihan A, B, C tadi Pak. Dan saya memilih yang B. Saya menghubungi orang tuanya untuk berkomunikasi dengan baik, kondisinya nanti dijemput jam sekian, berangkat jam sekian, membawa ini, membawa itu. Dan jika ada sesuatu, saya jelas posisi on di sekolah, jadi siap menjaga jika kok ada sesuatu yang tidak diinginkan begitu Pak. Jadi saya dapat imbal baliknya, dapat sarapan tadi Pak Mul. Bonus. Dapat bonus ya. Tentunya setelah ini proses ini berjalan dengan baik, anak yang juga ikut tetap masuk sekolah. Kemudian kalau ke depannya, tentunya Ibu punya sebuah rencana ke depan untuk menghadapi hal-hal misalkan terjadi lagi hal-hal yang semacam ini atau kaitannya dengan anak tersebut punya rencana ke depan Bu. Untuk Ibu rencana ke depannya saya mau ngobrol lagi sama Pak Mul. Saya telepon Pak Mul. Kita janjian lagi Pak Mul. Nanti kita bisa diskusi lewat Google Meet semacam ini Bu. Rencana saya jelas. Saya selalu punya rencana A, B, C tadi dan saya akan memastikan mana yang akan saya pilih setelah saya diskusi dengan panjenengan Pak. Itu rencana saya. Rencana ke depannya saya akan berdiskusi dengan orang lain yang bisa saya ajak untuk perkembangan mana yang terbaik itu Pak. Sebelum saya memutuskan sendiri, jadi berkonsultasi dengan atasan atau mungkin dengan teman sejawat, dan yang saat ini kalau ada kesempatan kebetulan saya ketemu dengan Pak Mul, saya akan meminta waktu Pak Mul untuk mendengarkan keluhan saya, kemudian mungkin bisa sharing begitu ya Pak ya. Itu Pak rencana saya dan ternyata memang sudah berhasil dengan kita diskusi kecil ini tadi. Selain ini Bu, selain dengan saya, komitmen dengan saya, untuk kita melakukan dengan rekan diskusi. sejawat. Ada dengan rekan sejawat juga. Bisa teman di kantor atau mungkin Bu Heru bisa dilibatkan juga gitu. Ini hanya gambaran-gambaran saja. Saya telepon Bu Heru loh, khususnya kalau soal ujian itu Pak. Jadi sudah bentuk tanggung jawabnya tentunya ke depan kita tetap untuk menyelesaikan masalah anak itu tetap komitmen dengan apakah diskusi dengan ya misalkan dengan saya atau rekan sejawat itu monggo bisa dimanfaatkan dengan baik itu Ibu. Siap Pak, terima kasih sekali. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Mungkin di dalam saya berdiskusi ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Ibu. Akhirnya akhir kuliah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Monggo Bu Heru, terima kasih. Monggo Bu Heru. Bu Heru. Ini saya kacau ini Bu. Jadi mohon maaf. Sudah ditunggu-tunggu anak-anak dijemput sampai kan 9:04. Mohon maaf ini agak ndret di internet lab IPA. Tadi saya menyimak dari awal pengantar pembukaan Pak Mul sudah lebih luwes sekarang sudah beda ya Bu, suasananya yang terbangun sekarang sudah santai kayak orang ngobrol biasa dan itu sudah dapat menjadi kalau awal itu kan kayak mau ceramah ternyata alhamdulillah semakin kesini Pak Mul sudah renyah banget untuk jadi Bu Sari langsung meripit ini ya untuk
apalagi dapat sarapan tadi luar biasa, ternyata dari hasil coaching itu bisa langsung diterapkan dan memang ada si nyatanya lah bahasanya. Dan tadi keberhasilan dari wawancara kedua ditunjukkan sama Bu Sari, saya dapat sarapan, dapat itu kan mungkin dari idenya Pak Mul untuk pendekatan personel, kemudian ke orang tuanya sendiri yang punya inisiatif ya sebenarnya ya Bu. Iya. Tadi luar biasa apresiasinya, berarti Pak Mul itu sebenarnya ya di sini tidak hanya sebagai coaching ya Bu, tadi udah guru spiritual. Nasihatnya itu masuk ke hati gitu. Kayak kita itu tersadarkan dengan sendirinya atas apa yang disampaikan oleh Pak Mul. Jadi luar biasa, tadi juga penutupnya memang kalau Pak Mul itu terstruktur nggih, ngendikannya juga urut ini, jadi saya udah tidak ada masukan lah untuk Pak Mul gitu. Jos nggih Bu. Nggih. Tapi sekarang lebih ini Pak Mul renyah gitu loh Bu, apa ya, pendekatan ininya sudah masuk dan memang sudah layak jadi kepala sekolah. Keren Pak Mul. Terima kasih Bu Saya Heru, bahagia di kelompok Bu master Santi. dua orang ini. Wah, banyak hal yang bisa saya ambil dan kalau diterapkan di sekolah masing-masing itu keren Bu Sari. Ketika ada permasalahan yang maksudnya menurut kita itu besar, ternyata dengan kita berbicara dengan orang lain, mendapatkan masukan, itu ternyata bisa kita aplikasikan dengan baik gitu. Itu Ampun. Pak. Kita Pak Mul, cukupi. terima kasih atas ilmunya hari ini. Dan kita sudah selesai tugas Acung jempol untuk kita bergabung. Jempol ketiga. Bu Heru sebelum kita tutup jempol 2. Jempol 2 Bu. Jempolnya mana Bu Heru? Terima kasih. Kita tutup.